Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, para pelatih-pelatih dimanapun teman-teman berada, dan khususnya kepada teman-teman Learn by JPLO. Pada pagi hari ini kita akan coba menerangkan apa itu filosofi sepak bola Indonesia, atau yang sering kita kenal dengan Villanesia. Villanesia adalah cara Indonesia bermain. Bagaimana cara Indonesia bermain? Ya, jadi Villanesia adalah cara yang dipilih oleh Indonesia di dalam memainkan sepak bola, baik ketika menyerang, ketika bertahan, ataupun ketika terjadi transisi. Filosofi. Apa sih filosofi itu? Setiap orang pasti punya filosofi. Mungkin filosofi hidup misalnya. Misalnya saya ingin berguna bagi semua orang, filosofi hidupnya. Atau saya ingin selalu beramal dalam filosofi hidupnya. Dengan maksud dan tujuan adalah untuk apa? Untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, begitu juga sepak bola. Filosofi sepak bola Indonesia artinya cara bermain, menyerang, bertahan, dan transisi yang dipilih oleh Indonesia untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih naik, lebih tinggi lagi dari yang sudah kita capai. Dan ini merupakan hal yang menarik karena selama ini kita bergerak sendiri-sendiri, semua para coaches, semua para pembina sepak bola dan lain-lain itu bergerak sendiri-sendiri. Nah, dengan adanya Villanesia ini, kita harapkan seluruh pelatih-pelatih yang sudah mengikuti kursus ataupun workshop diharapkan bisa menjalankan tentang Villanesia ini. Kenapa? Karena ini cara bermain yang kita pilih, ya, dan ini bukan sembarangan disusun, ya, disusun dengan berbagai pertimbangan, terutama kumpulnya para instruktur PSSI yang dikoordinir sebelumnya oleh Pak Danurwindo 2017, 2018, 2019, ya, start paling persis 2018, ya. Walaupun sudah dimulai dari 2017 dan beberapa tahun ke belakang banyak perkembangan di sepak bola muda, sepak bola anak-anak. Sekarang anak-anak kita sudah memulai untuk berani memegang bola, untuk berani melakukan serangan yang dibangun, baik itu serangan dari bawah maupun dari tengah dan dari depan, seperti itu. Nah, itu dikarenakan para coach sudah mengikuti baik itu seminar, workshop ataupun kursus tentang bagaimana itu Villanesia. Nah, tentunya penyusunan Villanesia ini tidak gegabah atau tidak sembarangan atau tidak asal-asalan, tentunya memperhatikan hal-hal. Kenapa kita menyusun ini? Apa sih pertimbangannya? Pertimbangan menyusun daripada Villanesia tersebut. Nah, tentunya kita melihat kelebihan. Artinya apa sih kelebihan pemain-pemain kita gitu. Di pemain-pemain Indonesia pada umumnya itu apa kelebihannya? Gitu. Pemain-pemain kita rata-rata cepat, ya,
Rata-rata pemain-pemain kita cepat dengan postur yang ideal, ya tidak terlalu pendek ataupun tidak terlalu tinggi, itu rata-rata cepat, lalu lincah, lalu unggul dalam 1 lawan 1 saat menyerang. Nah, berarti saat bertahan kurang unggul. Nah ini jadi kita lihat kelebihannya dulu gitu, kelebihan dulu, karena kita akan memanfaatkan kelebihan kita dulu, baru nanti kelemahannya itu kita tutupi. Nah itu menjadi pertimbangan ya, cepat, lincah dan unggul 1 lawan 1 ya. Sebagaimana kita ketahui, striker kita sangat ditakuti di Asia. Kurniawan, dulu atau Bambang Nuryansyah, Ricky Yakobi, ya kan. Terus kalau sekarang Kurniawan, Boaz Salosa, Wanggai, ya banyak lah. Jadi pemain depan, Rocky Putira ya, ditakuti di sepak bola Asia. Nah ini menjadi satu kelebihan kita yang harus unggul dalam 1 lawan 1. Begitu juga pemain-pemain gelandang kita unggul dalam 1 lawan 1 unggul. Namun bertahannya mungkin yang harus kita tutupi nantinya. Nah itu dari kelebihan-kelebihan. Lalu dari faktor apa lagi atau pertimbangan apa lagi kita memperhatikan nyusun Villanesia ini? Yang pertama dari kultur, ya kultur bangsa kita ya, budaya ya, lalu letak geografis, sosiologi ya, lingkungannya. Bagaimana kultur dari bangsa kita, kulturnya ya, respect hierarki ya, jadi respect dari atas bawah, terus bawah juga atas menghormati yang bawah, menghargai yang atas menghargai yang atas menghormati. Itu menjadi suatu keunggulan dari kita. Apa hubungannya? Kok kultur menjadi suatu pertimbangan ya? Karena dengan itu terbangunlah kerjasama yang baik. Lalu geografis, letak geografis, kita punya iklim tropis ya. Nah, ini juga menjadi keunggulan ya, di mana bangsa lain ya, iklimnya itu tidak seperti kita punya iklim tropis. Nah, begitu juga seperti sekarang terjadi wabah corona. Ya, kita hubungkan dengan wabah corona, iklim tropis juga ya. Kita alhamdulillah perkembangannya itu juga membantu sinar matahari ya, tropis. Kita hanya hujan dan panas itu. Ini menjadi pertimbangan kita dalam menyusun Indonesia. Lalu sosiologis ya, hubungan kekeluargaan bangsa Indonesia itu sangat tinggi sekali. Oleh karena itu, dengan adanya wabah corona seperti ini, jangan sampai nanti hubungan sosiologis yang sudah tertanam kekeluargaan itu hilang dikarenakan adanya ketidakpercayaan. Nah, bagaimana dengan sepak bola? Ya, itulah bangsa kita ya. Itulah gunanya kita berkumpul, TC dan lain-lain, karena membuat chemistry itu luar biasa ya. Hubungan kekeluargaannya sangat tinggi. Karena itu sudah menjadi modal buat bangsa kita. Itu menjadi sebuah pertimbangan ya. Pertimbangan dari penyusunan dari Indonesia. Kita perlu mencobanya. Namun tidak hanya itu aja. Kita juga melakukan pertimbangan lain. Apa pertimbangan lain? Tentunya tuntutan sepak bola internasional, sepak bola dunia gitu. Apa sih trennya yang dituntut itu? Ya.
tuntutannya sepak bola level kelas atas gitu. Kelas kelas dunia. Apa tuntutannya? Sepak bola modern banyak menuntut dengan proaktif ya. Jadi dalam bermain itu proaktif di dalam penguasaan bola dan pressing. Ya, penuh dengan bagaimana kita kuat pegang bola dan melakukan melakukan gangguan-gangguan aktif ya, dalam bermainnya itu. Yang kedua tentunya ada quick transition. Ya, kita sudah bisa lihat bagaimana Piala Dunia baru-baru ini yang melakukan quick transition itu yang banyak memenangkan pertandingan. Banyak negara-negara yang possessionnya bagus, namun transisinya kurang bagus, banyak yang tumbang pada saat Piala Dunia kemarin. Nah, ini menjadi satu tren ya, jadi satu pertimbangan yang tidak kita abaikan karena itu tuntutan sepak bola dunia gitu, seperti itu. Ya, jadi sepak bola internasional menuntut ada quick transition seperti itu. Nah, itulah menjadi pertimbangan bagaimana kita menyusun Pialanesia. Nah, lalu apa yang kita pilih, yang kita mau bahas di dalam Pialanesia? Itu kan tadi cara bermain, attacking, defending, dan transisi. Bagaimana ketika kita menyerang, ya? Ketika menyerang bagaimana kita? Ya, orientednya kita possession. Ya, oriented pertamanya kita possession. Ya. Namun kita harus proaktif. Gitu. Ya, proaktif di dalam menjalankan possession tadi. Ingin selalu kita menguasai bola. Ya, di dalam kita menyerang. Yang kedua, kita proaktif. Jadi kita selalu ingin terus ayo bola tuh dalam penguasaan kita. Namun apa? Kita tidak hanya menguasai, tapi kita juga harus bisa dorong ke depan ya. Selalu bola kita sampaikan ke depan untuk apa? Untuk kita bisa mencetak gol prioritasnya. Ya, jadi seperti itu. Namun kita berusaha ajarkan anak-anak kita tuh dari konstruktif. Dari bawah ke tengah dan tengah ke depan. Gitu. Ya. Ketika kita mengajarkan anak-anak kita, khususnya usia muda, usia dini, kita mulai konstruksi ya, dari bawah ke tengah ke depan. Begitu juga pegang tim usia senior, ya tetap kita ajarkan dulu dari bagaimana kita bangun dari bawah, tengah, ke depan. Namun nanti strategi pelatih lawan yang mau kita hadapi apakah kita perlu bangun serangan dari bawah atau kita bangun serangan dari tengah gitu, seperti itu. Ya, tergantung nanti lawan yang dihadapi. Namun di dalam pengajaran, di dalam memberikan sesi latihan, kita harus bisa memberikan pelatihan ataupun latihan yang konstruktif seperti itu dalam kita membuat satu latihan menyerang. Nah itu ya tadi proaktif, ya progresif dan konstruktif ya. 3 hal itu yang perlu diperhatikan oleh para pelatih. Lalu bagaimana transisinya? Ya. Yang lalu saya sudah sampaikan tentang 3 main moment. Karena Pialanesia memang kita membahas tentang 3 main moment. Seperti yang kemarin juga saya sudah masukkan dan sisipkan tentang Pialanesia. Khususnya pagi ini kita bahas secara khusus tentang transisi. Ketika kita menyerang ini berarti kita nanti kehilangan bola ya. Berarti transisi negatif. Nah, saat terjadi transisi negatif, apa yang pertama menjadi prioritas kita? Prioritas kita adalah press langsung, di mana kita kehilangan bola di situ. Ya. Kita langsung press.
Situ. Kalau tidak bisa baru kita press build up, ya, press build up, ya, reorganisasi, press build up. Nah itu kalau kita dari menyerang ke kehilangan bola, langsung kita transisi negatif di situ. Nah itu cara bermain tentang menyerang. Nah ini merupakan hal yang menjadi pedoman buat para pelatih-pelatih kita. Jadi menanamkan bagaimana seorang pemain tahu tugasnya ketika terjadi transisi negatif, ya. Tahu ketika kita mau menyerang seperti apa. Lalu kedua tentang masalah bertahan, ya. Di dalam Pilanesia mengajarkan bahwa ketika kita bertahan pun sama, kita proaktif. Maksudnya gimana? Kita ingin cepat lagi merebut bola tersebut, ya, merebut untuk kita kuasai lagi. Jadi yang dalam pemikiran pemain itu ketika kita kalah bola itu kita berusaha untuk cepat lagi untuk dapat bola. Itu yang dikatakan dengan proaktif di situ. Nah, lalu yang kedua situasional, ya, pressing. Jadi kita cerdas menentukan nih, mau pressingnya di mana nih? Mau di depan, di tengah ataupun di belakang. Nah itu tergantung nanti instruksinya seperti apa. Jadi ketika kita mau menentukan garis tinggi rendahnya pressing itu tergantung instruksi yang atau tergantung situasi, ya. Situasi yang terjadi di situ. Namun biasanya berdasarkan pengamatan ataupun analisa game itu pelatih sudah menentukan nanti kalau kita mau merebut bola ketika kita bertahan, kita kembali dulu misalnya ke tengah, baru kita press di tengah. Nah itu biasanya seperti itu ketika sudah ada pengamatan dari seorang pelatih. Lalu yang ketiga, zona, ya. Ketika bertahan kita menggunakan zona marking, bukan man to man marking. Nah ini kenapa maksudnya dipilih? Karena kan tadi kita mempunyai kelemahan di dalam 1 lawan 1. Itulah makanya kita pakai dengan zona marking, penjagaan daerah, bukan langsung penjagaan lawan, bukan man to man marking. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa pemain-pemain kita sangat lemah sekali ketika 1 lawan 1 yang Nah, itu tentang bertahan. Nah, sekarang transisinya bagaimana? Ya, ketika kita sudah melakukan prinsip-prinsip bertahan itu, ya, rapat itu kan. Kemarin kita sudah bahas, ya, compactness dan lain-lain. Lalu kita merebut bola nih. Nah, ketika merebut bola kita lakukan yang namanya transisi positif. Ya, transisi positif. Apa yang harus dilakukan oleh pemain, ya, atau bagaimana pelatih mengajarkannya? Prioritas pertama yaitu counter attack. Ya, prioritasnya adalah counter attack. Namun kalau tidak bisa, ya, kita tidak bisa langsung counter attack mengalirkan bola ke depan, kita langsung lakukan rebuild up, ya, rebuild up kalau tidak mungkin. Jadi kita organisasi untuk menyusun penyerangan, gitu. Ya. Jadi jangan kita paksakan kalau sudah kita baru mau counter attack terus kita tidak ada teman kita di depan yang menguntungkan. Nah, ajarkan pemain kita untuk rebuild up, ya, rebuild up, possession dulu, ya, seperti itu. Nah itulah transisi positif yang dilakukan oleh cara bermain yang kita pilih dengan yang disebut dengan Pilanesia tersebut, ya. Cara bermain menyerang, bertahan dan untuk berbagi, ya. Para senior apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan kita sama-sama belajar di sini. Terima kasih. Tetap semangat di dalam menjalankan sepak bola Indonesia, sepak bola nasional. Mudah-mudahan dengan Pilanesia ada hasil yang akan kita capai,
ada keberhasilan dalam cita-cita yang kita semua diidam-idamkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Japelo Winners.